Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supartini, mahasiswi STAI Ibnu Sina Batam, Program Studi Pendidikan Agama Islam, semester 6B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Strategi Pembelajaran Fikih. Mata kuliah Strategi Pembelajaran Fikih yang diampu langsung oleh Bapak dosen Dr. Haji Hamzah SAG MAG. Nah, pada strategi pembelajaran fikih, di sini saya akan menjelaskan strategi pembelajaran fikih itu sendiri adalah metode atau pendekatan yang digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran untuk membantu siswa dalam memahami dan menerapkan hukum-hukum Islam yang terkandung dalam ilmu fikih. Dan ilmu fikih adalah cabang ilmu Islam yang berfokus pada pemahaman dan aplikasi hukum syariah dan membahas tentang tata cara beribadah, hukum-hukum keagamaan, dan aspek-aspek kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan tuntunan agama dalam kehidupan sehari-hari. Dan adapun tujuan dari strategi pembelajaran fikih ini agar siswa dapat memahami tuntunan hukum-hukum Islam dan prinsip-prinsip hukum syariah kepada siswa. Nah, secara lebih mendalam dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, strategi pembelajaran fikih ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang hukum Islam dan prinsip-prinsip hukum syariah kepada siswa dan cabang-cabangnya. Nah, di sini saya memakai strategi model pembelajaran langsung atau yang biasa disebut dengan direct instruction. Dalam pembelajaran fikih, saya pakai yang di kelas 12 ini materi adab berpakaian wanita muslimah sesuai tuntunan syariat Islam dan diaplikasikan dengan metode ceramah dan tanya jawab. Nah, strategi pembelajaran langsung ini sendiri adalah salah satu pendekatan atau strategi pembelajaran yang bersifat instruktif dan berpusat pada guru sebagai pengajar utamanya. Dalam model ini, guru memiliki peran aktif dalam menyampaikan materi pelajaran secara langsung kepada siswa, memberikan penjelasan, contoh, dan petunjuk dengan jelas dan struktur. Tujuan utama dari model pembelajaran langsung adalah untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan secara efisien dan efektif kepada siswa. Nah, di sini juga saya menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Metode ceramah adalah metode pembelajaran yang dimana guru menyampaikan informasi, pengetahuan, dan konsep kepada siswa secara verbal. Di sini guru berbicara di depan kelas dengan menggunakan bahasa yang jelas, terstruktur, dan menyampaikan materi pelajaran. Metode ceramah ini biasanya digunakan ketika ada banyak informasi yang harus disampaikan dalam waktu yang terbatas. Dan metode tanya jawab. Metode tanya jawab ini adalah metode pembelajaran di mana guru mengajukan pertanyaan kepada siswa dan siswa diharapkan untuk memberikan jawaban dan guru menggunakan pertanyaan untuk mendorong partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran. Nah, di sini juga ada langkah-langkah penerapan strategi model pembelajaran langsung yang diaplikasikan dengan metode ceramah dan tanya jawab. Yang pertama itu, guru melakukan persiapan dengan menyusun materi pelajaran yang akan disampaikan dalam bentuk urutan logis dan struktur. Terus, tentukan tujuan pembelajaran yang spesifik dan jelas agar siswa tahu apa yang diharapkan mereka pahami atau kuasai setelah ceramah itu selesai. Dan guru itu menyampaikan materi pelajaran dengan penggunaan bahasa yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami oleh siswa. Terus guru itu dapat menyisipkan contoh dan ilustrasi untuk membantu siswa dalam memahami konsep yang disampaikan dalam ceramah tersebut. Juga bisa dipakai media atau teknologi untuk memperdalam materi, misalnya dengan menggunakan slide presentasi atau video pendukung lainnya. Dan di sini juga guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan materi pelajaran kepada seluruh siswa yang ada di kelas ataupun kepada beberapa siswa secara bergantian. Dan guru memberikan umpan balik kepada siswa atas jawaban yang diberikan oleh siswa apakah benar atau perlu dikoreksi. Nah, yang terakhir itu guru dapat melakukan evaluasi terhadap pemahaman siswa setelah sesi tanya jawab berlangsung untuk memastikan pemahaman mereka tentang materi yang diajarkan. Nah, di sini ada materi tentang aurat wanita dalam
hukum menutupnya dalam Islam ya. Di sini ada pengertian tentang aurat yang dijelaskan, nantinya guru itu bisa memberikan ceramah kepada siswa tentang pengertian aurat itu sendiri seperti apa, terus tentang adab berpakaian bagi wanita muslimah itu bagaimana cara-caranya, adab-adabnya, syarat-syaratnya itu seperti apa. Terus ada juga kesadaran dalam menutup aurat tuh bagi kita sebagai wanita muslimah. Nah, baik teman-teman, kenapa saya sangat menyukai mata kuliah strategi pembelajaran fikih ini? Karena mata kuliah ini memberikan kesempatan bagi saya pribadi untuk memahami hukum Islam secara lebih mendalam dan khususnya dalam konteks fikih ya. Terus saya juga dapat mempelajari berbagai aspek hukum Islam, metode penafsiran, dan diskusi tentang masalah-masalah fikih kontemporer. Dan bagi teman-teman sekalian yang ingin melanjutkan ke perkuliahan, mari ayo bergabung dengan kami di STAI Ibnu Sina Batam. Jangan ragu, karena di kampus kami ini selain kami diajarkan oleh dosen-dosen yang sangat ahli di bidangnya, juga biayanya yang sangat terjangkau. Jadi bagi teman-teman yang ingin melanjutkan kuliah, jangan ragu lagi. Ayo bergabung di STAI Ibnu Sina Batam. Yang ingin menjadi guru di STAI Ibnu Sina Batam itu ada 3 jurusan. Yang pertama, pendidikan agama Islam. Yang kedua, ada PIAUD, yaitu pendidikan anak usia dini. Dan yang ketiga itu ada ESI, hukum ekonomi syariah. Jadi, jangan mau ketinggalan. Ayo segera bergabung bersama kami. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.